Sebelum kita ke Prof. Hikmahanto, kita ke Pak Smith, Anda melihatnya bagaimana Pak? Posisi di sana ada Turki mungkin yang saat ini keras sekali menentang Benyamin Netanyahu, kemudian ada Rusia, ada juga Iran dan negara-negara Arab Saudi, termasuk juga Indonesia yang mengutuk tindakan dari Israel. Kalau Pak Smith bagaimana melihat geopolitiknya? Yes, saya setuju dengan usul Erdogan kepada Putin untuk melakukan sesuatu yang merupakan hukuman kepada Israel, karena Israel begitu dimanjakan oleh Amerika Serikat sehingga dia menerabas semua hukum internasional untuk menzalimi orang-orang yang tidak bersalah dalam ini. Palestina sudah 1 abad ini berjuang untuk kemerdekaan pun dia tidak memberikan, dan dia tindas benar-benar. Nah, itu Israel bisa melakukan itu karena Amerika Serikat mendukung tanpa reserve kepada Israel itu. Nah, Erdogan melihat bahwa tidak mungkin meminta tolong kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu dia kontak Putin yang punya hak suara di Dewan Keamanan PBB. Bagaimana memberi satu hukuman kepada Israel agar negara Zionis ini berperilaku sesuai dengan norma-norma internasional, termasuk masalah-masalah kemanusiaan yang dialami oleh orang-orang Palestina di Gaza, di Yerusalem, dan di tepi barat sekarang ini. Nah, saya kira ini satu usul yang sangat baik untuk membangunkan Israel bahwa dunia tidak tidur gitu, bahwa segala tindakan kezaliman kamu itu dilihat dan didengar oleh dunia. Nah itu saya kira kalau usulan Erdogan itu dipenuhi, saya kira Israel mungkin akan berpikir ulang atas segala tindakannya dia terhadap orang-orang Palestina itu. Kalau tidak, dia harus mengusahakan perdamaian secepatnya dengan sudah cukup 1 abad itu orang-orang Palestina itu ditindas. Sudah waktunya sekarang ini mengembalikan hak-hak orang Palestina. Hak-hak yang sangat minimal itu sebenarnya. Dan itu sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh Amerika Serikat. Sayangnya dalam implementasi terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu, Amerika Serikat dalam hal ini tidak konsisten, tidak mau mewujudkan semua resolusi itu, dan tergantung kepada Israel. Semuanya diberikan tergantung kepada Israel. Amerika Serikat tidak mau konsisten dengan resolusi keamanan tersebut. Prof. Hikmahanto, dengan adanya suara-suara dari dunia internasional, Turki sudah bersuara, tapi juga sejumlah negara Arab belum begitu bersuara secara lantang. Apakah kira-kira dengan kondisi yang ada saat ini, ada peluang untuk kedamaian di Palestina, Prof? Ada peluang kalau semua negara melihat bahwa yang terjadi di sana adalah tragedi kemanusiaan. Ini yang harus dibela. Karena apa? Yang saya pahami adalah memang dalam menangani permasalahan ini berbagai katakanlah ideologi politik itu ada. Jadi di Palestina sendiri kita tahu ada Hamas, ada Fatah. Lalu kemudian ketika ini terjadi, dunia Arab mungkin tidak mendukung kalau misalnya Hamas melakukan pengeboman. Karena apa? Karena Hamas itu didukung oleh Iran. Ya, jadi ini permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar. Orang lupa bahwa yang menjadi isu di sini ini janganlah masalah politik, masalah ideologi, bahkan masalah agama, tetapi terpenting adalah bagaimana dunia bisa menyelamatkan harkat martabat manusia. Kalau itu yang menjadi dasar dari pembicaraan penyelesaian bagi Palestina dan Israel, saya yakin pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau selama itu tidak jadi pokok pembicaraan, akan terus konflik seperti ini terjadi, dan yang akan menjadi korban adalah mereka-mereka yang tidak berdosa, rakyat-rakyat sipil. Demikian. Meskipun Prof. Hikmahanto posisinya saat ini dari Hezbollah juga telah membantu di lapangan, membantu kelompok Hamas untuk ikut juga menyerang Israel. Apakah ini yang menjadi pertimbangan negara-negara di Uni Emirat Arab untuk mempertimbangkan terlebih dahulu? Ya, memang yang menjadi permasalahan itu adalah kalau misalnya mereka sudah tidak lagi
menggunakan tanda kutip ya ideologi atau apapun namanya, itu yang kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebenarnya Hamas ingin membela rakyat Palestina yang tidak berdaya di Yerusalem Timur, karena mereka tidak punya senjata, mereka tiba-tiba dievakuasi secara paksa, ya, dan ini ada permasalahan aneksasi yang dilakukan oleh Israel dengan menggunakan legislasi, dan pada saat ini ada juga sengketa mengenai masalah tanah di Yerusalem Timur yang sebenarnya pengadilan di Israel akan membuat putusan. Jadi semua ini menunjukkan bahwa kalau misalnya mereka-mereka yang katakanlah tidak mempunyai senjata, mereka tidak berimbang, lalu diperlakukan seperti ini, ya tentu kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah ketika kekerasan ini dilawan lagi sama Israel dengan kekerasan yang lebih dahsyat lagi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hikmahanto atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga Pak Smith sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar kedamaian bisa kembali ke tanah Palestina, ya Andro, ya. Betul.